Harjo, pemuda sederhana asal Jawa Tengah, merantau ke Amerika demi mencari nafkah sebagai kuli bangunan. Hidupnya berubah saat ia tanpa sengaja bertemu dengan Caroline, seorang dokter janda cantik yang hangat, lembut, dan berbeda dari dunia Harjo yang keras dan sunyi. Meski terpisah oleh budaya, bahasa, dan status sosial, cinta mulai tumbuh. Caroline rela meninggalkan kenyamanannya, bahkan memutuskan pindah agama demi Harjo. Namun, saat mereka pindah ke Indonesia untuk memulai hidup baru, konflik muncul. Keluarga konservatif Caroline di Amerika menolak keputusannya, dan perlahan, rahasia masa lalu Caroline yang gelap mulai terkuak, sebuah rahasia yang bisa mengguncang fondasi cinta mereka. Harjo dihadapkan pada pilihan sulit, tetap setia atau selamatkan dirinya dari masa lalu yang mungkin menghancurkan segalanya. Harjo masih ingat betul bagaimana dinginnya udara pagi di Bandara JFK pertama kali menyambutnya 2 tahun lalu. Udara Amerika memang beda. Dingin bukan main. Bahkan sampai menusuk ke tulang-tulang. Beda jauh dengan udara pagi di Klaten yang biasa. Ia cium saat pulang subuh dari masjid atau berangkat kerja ke sawah. Di sini, semuanya terasa asing. Bahasa orang-orang, aroma kopi, cara mereka berjalan cepat-cepat, bahkan suara pintu otomatis di toko pun terasa seperti suara dari dunia lain. Tapi, Harjo bukan orang yang gampang menyerah. Ia datang ke negeri ini dengan niat yang bersih, buat nyari rezeki halal, bantu keluarga di kampung, dan siapa tahu, bisa bangun rumah sendiri. Dulu ia hanya tukang bangunan di kampung, kadang nyambi jadi kuli angkut di pasar. Tapi begitu, temannya, Iwan, cerita soal proyek bangunan di Amerika yang butuh tenaga kerja kasar, Harjo langsung semangat. Jual motor, minjem sana-sini, dan akhirnya bisa berangkat lewat jalur kerja informal. Meski urusan legalitas agak gelap, Harjo tetap yakin selama dia kerja jujur, Tuhan pasti kasih jalan. Hari-harinya di New York diisi dengan ngangkut batu, nyampur semen, dan bolak-balik ke toko bangunan. Ia kerja di bawah seorang kontraktor asal, Meksiko yang keras kepala tapi adil. Kerja dari jam 7 pagi sampai sore, dengan waktu istirahat hanya cukup buat makan bekal nasi bungkus yang selalu ia bawa sendiri. Kadang ia ditertawakan teman-teman kerjanya karena makan pakai tangan, tapi Harjo hanya senyum. "Tangan ini yang bikin saya hidup," katanya sambil cuci tangan di keran luar. Sampai suatu hari, proyek tempatnya kerja pindah ke sebuah klinik, kecil di pinggir kota. Bangunan tua yang mau direnovasi total. Hari itu Harjo kebagian ngangkut kayu lapuk dari gudang belakang ke tempat sampah. Badannya sudah pegal semua, dan keringatnya mengucur deras meski udara cukup dingin. Saat sedang ngangkat papan kayu besar, terdengar suara lembut dari belakang. "Excuse me, do you need help with that?" Harjo menoleh. Seorang perempuan berdiri tak jauh darinya. Tinggi, berambut coklat muda yang digulung rapi, dengan jas putih yang menandakan dia dokter. Tapi bukan itu yang membuat Harjo tercekat. Wajahnya, ya ampun, wajah yang kelihatan seperti lukisan. Matanya bening, bibirnya merah alami, dan ada kerut kecil di sudut matanya yang membuat senyumnya tampak dewasa dan tenang. Harjo buru-buru menunduk. No, I'm okay. Thank you, ma'am," jawabnya dengan logat Jawa yang masih kental. Perempuan itu tersenyum. "You're doing a great job. That's heavy work." Harjo hanya mengangguk, bingung harus menjawab apa. Ia menunduk lagi dan pura-pura sibuk menumpuk kayu, padahal otaknya kosong. Jantungnya berdetak kencang seperti habis lari keliling lapangan. Baru kali itu ada bule cantik ngajak dia ngobrol ramah begitu. Perempuan itu ternyata dokter pemilik klinik. Namanya Caroline, Dr. Caroline Lee. Kata mandor, dia baru beberapa tahun kembali ke kota setelah lama tinggal di Baltimore. Klinik itu dulunya milik suaminya. Tapi setelah suaminya meninggal karena kecelakaan, Caroline memutuskan untuk meneruskan praktik medis mereka seorang diri. Hari-hari setelah itu, Caroline sering menyapa Harjo setiap kali dia datang kerja. Kadang hanya senyum dan lambaian tangan, kadang nanya kabar. Harjo selalu salah tingkah. Teman-temannya mulai menggoda. "Wah, si Harjo punya gebetan bule, nih." "Ah, mana ada."
jawab Harjo malu-malu. Tapi di dalam hatinya, Harjo mulai menunggu-nunggu hari kerja di klinik itu. Entah kenapa, melihat Caroline seperti melihat matahari pagi setelah hujan semalaman, hangat dan menenangkan. Pada suatu siang, setelah mengangkut tumpukan besi ke halaman belakang, Harjo duduk sebentar di tangga kayu untuk minum. Caroline datang membawa 2 cangkir kopi kertas. "You drink coffee?" Harjo ragu-ragu. "A little." Caroline duduk di sampingnya dan menyerahkan secangkir. "Try this. It's not too strong." Harjo menerimanya dengan kedua tangan. Mereka duduk diam beberapa saat. Hanya suara burung gereja dan denting alat kerja dari dalam bangunan. "Where are you from, Harjo?" tanya Caroline. "Indonesia," jawab Harjo bangga. "Oh, I've never been, but I've read about Bali. Beautiful beaches, right?" Harjo tertawa kecil. "Yes, but I'm from Klaten, not Bali. No beach, just rice field." Caroline ikut tertawa. "Even better. I love rice fields." Dan di detik itu, Harjo merasa seperti dunia berhenti sebentar. Seorang perempuan bule cantik, dengan gelar dokter duduk di sebelahnya, minum kopi, dan bilang suka sawah. Dunia ini memang kadang aneh. Tapi Harjo tak ingin banyak tanya. Ia hanya ingin menikmati momen itu selama mungkin. Sejak hari itu, hubungan mereka jadi lebih akrab. Caroline mulai sering minta bantuan kecil, memindahkan meja, mengecat pagar, atau menjemput obat ke apotek. Ia bilang lebih nyaman meminta tolong pada Harjo daripada pegawai lain karena Harjo selalu sopan dan tidak pernah genit. Harjo hanya tertawa kecil, meski dalam hatinya mulai tumbuh benih yang ia tak berani beri nama. Apakah mungkin seorang seperti dia mencintai perempuan seperti Caroline? Harjo tahu dia bukan siapa-siapa. Di KTP-nya hanya tertulis pekerja bangunan. Dia tidak punya gelar, tidak punya uang banyak, bahkan bahasa Inggrisnya pun masih belepotan. Tapi tiap kali Caroline tersenyum padanya, Harjo merasa, mungkin dunia ini tidak segelap itu. Mungkin Tuhan masih punya kejutan lain buat orang kecil, macam dia. Dan Harjo tak tahu bahwa hari itu, hari ia duduk minum kopi di tangga bersama Caroline, adalah awal dari perjalanan cinta yang akan membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Semenjak sore itu, sore saat Harjo minum kopi bersama Caroline di tangga belakang klinik, hari-harinya jadi sedikit lebih hangat meski musim dingin mulai turun perlahan. Ada sesuatu dalam senyum Caroline yang seperti selimut tipis untuk hatinya yang sudah lama beku. Harjo tak pernah berani berharap banyak, tapi setiap sapaan Caroline, setiap tawa kecilnya, sudah cukup membuat Harjo merasa dihargai sebagai manusia. Bukan sekadar kuli bangunan yang tiap hari bau semen. Mereka tak pernah berbicara lama, karena Harjo sadar betul keterbatasannya. Bahasa Inggrisnya pas-pasan. Setiap kali Caroline bertanya sesuatu, Harjo harus memutar otak keras-keras agar bisa menjawab dengan kalimat yang benar, atau setidaknya bisa dimengerti. Ia mulai belajar bahasa Inggris lagi lewat YouTube di malam hari, sambil minum teh hangat dan duduk di pojok kamar kos sempit yang ia sewa bersama 2 rekan kerja asal Filipina. Kadang, ia menulis kata-kata baru di kertas, lalu ditempel di dinding. "I appreciate it. That's kind of you. May I help you?" Semua kalimat sederhana tapi penuh harapan. Harjo ingin bisa berbicara lebih baik, bukan supaya terlihat pintar, tapi supaya ia bisa mengenal Caroline lebih dalam. Supaya ia bisa bercerita tentang sawah di Klaten, tentang ibu yang suka menanam serai, tentang malam-malam saat ia kecil tidur beralaskan tikar dengan atap bocor, tapi hati penuh syukur. Caroline pun terlihat semakin terbuka. Ia mulai suka menceritakan hal-hal kecil, tentang pasien-pasiennya, tentang anjing peliharaannya yang bernama Milo, tentang makanan kesukaannya, bahkan tentang suaminya yang telah tiada. "Seth was a great man," katanya suatu sore sambil menatap keluar jendela ruang periksa. "We met in med school. He was funny, really clumsy actually. Dropped his stethoscope in the toilet on his first day of internship." Harjo hanya tertawa kecil, tak sepenuhnya paham, tapi cukup tahu bahwa itu kenangan indah. "I'm sorry," katanya pelan.
Caroline menoleh dan tersenyum. It's okay. He's gone, but he'd want me to smile. Dari sana, Harjo tahu bahwa di balik senyum tenang Caroline, ada luka yang tak terlihat. Dan entah kenapa, itu membuatnya ingin melindungi perempuan itu. Meskipun ia tahu, melindungi seseorang seperti Caroline mungkin di luar jangkauannya. Hubungan mereka terus berkembang perlahan. Setiap hari Jumat, Harjo sengaja datang lebih awal untuk mengecat bagian dalam klinik. Karena itu hari di mana klinik tutup lebih cepat dan Caroline biasanya lebih santai. Mereka mulai rutin ngopi bersama, kadang duduk di tangga, kadang di bangku taman kecil di belakang bangunan. Suatu hari, Caroline datang membawa 2 cup kopi seperti biasa. Tapi kali ini ia juga membawa sepotong kue kecil berlapis stroberi. Try this, katanya sambil menyodorkan kue itu. It's strawberry shortcake, sweet and soft. Harjo menerimanya, menggigit perlahan, lalu mengangguk. Enak, katanya pelan. Caroline tertawa. You always say enak every time I give you something. Is that like good? Harjo mengangguk cepat. Yes, enak is delicious, but more than delicious. It feels happy in mouth. Caroline menatap Harjo sambil tertawa geli. Happy in mouth? That's the best food review I've ever heard. Mereka tertawa bersama, dan Harjo merasa dadanya menghangat. Ia tahu ia masih jauh dari sempurna, tapi di hadapan Caroline, ia tak merasa perlu menjadi siapa-siapa. Caroline tak mempermasalahkan logatnya, tak memperolok kesalahan kata-katanya. Bahkan saat Harjo salah mengucapkan chicken pox menjadi kitchen box, Caroline hanya menutup mulut sambil tertawa terpingkal-pingkal. You're really something, Harjo, katanya suatu sore. You remind me that the world doesn't need to be complicated. Namun seperti semua hal indah, gosip mulai menyebar lebih cepat dari cahaya. Teman-teman kerja Harjo mulai membicarakan kedekatannya dengan Caroline. Beberapa hanya bercanda, tapi sebagian mulai merendahkan. Wah, si Harjo jadi bule hunter sekarang ya. Ngaca dulu bro, situ siapa, dia siapa. Udah Jo, main-main aja jangan baper. Bule itu suka iseng doang. Harjo tak menanggapi. Ia hanya tertawa hambar dan melanjutkan kerja. Tapi hatinya mulai was-was. Apakah benar ini hanya main-main? Bagi Caroline, apakah ia hanya hiburan sementara di tengah kesibukan sang dokter? Keraguan itu membuat Harjo mulai menjaga jarak. Ia datang kerja seperti biasa, tapi tak lagi duduk minum kopi bersama. Caroline mulai bertanya-tanya. Did I do something wrong? Tanyanya suatu hari saat Harjo buru-buru pergi setelah menyerahkan kunci gudang. Harjo menoleh sebentar, lalu menggeleng. No, you not wrong. I just busy. Tapi Caroline tak bodoh. Ia tahu ada yang berubah. Dan pada sore Jumat, berikutnya saat Harjo hendak pulang, Caroline memanggilnya. Sit with me, just for 5 minutes. Harjo ragu, tapi akhirnya duduk. Caroline menatapnya, matanya penuh kesabaran. Is it because of them? The way they talk? Harjo terdiam. Lalu ia mengangguk pelan. Caroline menarik napas dalam. I don't care what they say. I enjoy talking to you, Harjo. You're kind. You listen. You make me laugh. That's rare. Harjo menunduk. But I'm not. Same. You, doctor. I just coolly. Caroline tersenyum lembut. You think titles matter in the end? My husband died in a car crash. No titles saved him. What matters is what's here. Ia menyentuh dadanya. And here. Ia menyentuh kepala. And you have both, Harjo. Mata Harjo berkaca-kaca. Tapi ia tahan. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk, pelan, lalu menatap mata Caroline. Dalam hati, ia berkata pelan. Mungkin kamu satu-satunya yang pernah benar-benar melihat aku. Malam itu, Harjo pulang ke kamar dan menulis satu kalimat besar di kertas, lalu menempelkannya di dinding. I want to understand you better. Karena, bagi Harjo, cinta bukan tentang saling memiliki dulu, tapi saling memahami pelan-pelan, tanpa terburu-buru, tanpa harus sempurna.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya di negeri orang, Harjo merasa tidak sendirian. Musim dingin datang lebih cepat dari biasanya. New York berubah warna. Jalanan diselimuti putih, pohon-pohon menggugurkan daunnya, dan setiap embusan napas Harjo membentuk kabut tipis di udara. Di luar dingin bukan main, tapi entah kenapa hati Harjo justru terasa lebih hangat akhir-akhir ini. Hubungannya dengan Caroline berkembang tanpa mereka sadari. Awalnya hanya ngobrol sambil minum kopi, lalu mulai saling bertukar cerita. Lalu jadi saling menunggu, saling mencari kalau satu sama lain tak kelihatan. Kini, meski belum pernah secara eksplisit berkata, "Aku suka kamu," Harjo tahu bahwa perasaan itu tidak sepihak. Sore itu, salju turun untuk pertama kalinya musim itu. Harjo sedang menyapu halaman belakang klinik sambil menggigil. Tangannya beku meski sudah pakai sarung tangan murahan. Caroline keluar membawa jaket tebal. "Harjo, come inside. You'll freeze out here." Harjo menggeleng. "Just a bit more. I finish this." Caroline berjalan ke arahnya dan berdiri di bawah serpihan salju yang turun pelan-pelan. Wajahnya pucat tapi senyumnya hangat. "You're stubborn," katanya sambil menyodorkan secangkir coklat panas. Harjo menerimanya. Ia menatap Caroline sejenak, lalu berani bertanya, "Why you nice to me?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, keluar dari mulut Harjo tanpa rencana. Caroline menatap matanya lekat-lekat. Suasana mendadak sunyi. Seperti dunia sengaja menghentikan segalanya, agar mereka bisa bicara jujur. Caroline menarik napas. "Because I like you." Degan, hati Harjo berhenti berdetak barang sejenak. Ia bahkan lupa memegang cangkir. "You like me?" tanyanya pelan. Caroline mengangguk. "Yes, I like you, Harjo. You make me feel real, like I'm not just some doctor with a perfect resume. With you, I can laugh, I can be messy, I can be human." Harjo hanya menunduk. Jantungnya berdegup kencang seperti jenderang. "Saya juga suka kamu," jawabnya dalam bahasa Indonesia, tanpa sadar. Caroline tak mengerti, tapi ia bisa menebak artinya dari sorot mata Harjo. Lalu pelan-pelan, dia mendekat dan memeluk Harjo. Salju terus turun perlahan menutupi tanah, sementara dua manusia itu berdiri dalam pelukan pertama mereka. Hangat, jujur, dan sederhana. Sejak saat itu, segalanya berubah. Caroline mulai sering mengajak Harjo jalan-jalan, bukan ke restoran mewah atau galeri seni, tapi ke tempat-tempat yang tak terlalu ramai. Taman kota, kafe kecil dengan kursi kayu, toko buku tua yang punya bagian pojok untuk duduk membaca diam-diam. Mereka bahkan pernah pergi naik kereta ke pinggiran kota, hanya untuk melihat danau beku. Di perjalanan pulang, Caroline mengenggam tangan Harjo. "You make me feel young again," katanya sambil menyandarkan kepala di bahu Harjo. Harjo tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Senyum tak bisa ditahan. Tapi dunia tidak seindah itu selamanya. Pada suatu malam, Harjo sedang membantu Caroline memindahkan rak berat di ruang arsip klinik. Saat itu datang seorang pria setengah baya, berjas mahal, rambut rapi, dan aroma parfum mahal. Caroline langsung berubah sikap. "Oh, this is Harjo," katanya cepat. Pria itu menatap Harjo dari ujung kaki sampai kepala, lalu menatap Caroline. Lagi. "Can we talk? Privately?" Caroline mengangguk pelan. Sebelum masuk ke ruang dalam, ia sempat menoleh dan berkata pelan, "Wait here, okay?" Harjo menunggu lebih dari 20 menit. Hatinya tak tenang. Setelah pria itu pergi, Caroline keluar dengan wajah murung. "Who is he?" tanya Harjo pelan. Caroline terdiam sejenak, lalu menjawab, "My brother." Harjo menelan ludah. "He, not like me." Caroline tersenyum pahit. "He doesn't even know you, but yes, he thinks I've gone crazy." Malam itu, untuk pertama kalinya Harjo melihat Caroline menangis. Diam-diam, di kursi pojok ruangannya, sambil menatap luar jendela. Ia bilang keluarganya tahu tentang hubungan mereka dan langsung bereaksi keras. "Mereka pikir kamu cuma numpang
Hidup. Cuman buang-buang waktuku, katanya dengan suara bergetar. Harjo tak tahu harus bicara apa. Ia hanya duduk di sebelah Caroline dan menggenggam tangannya. I'm not perfect, katanya pelan. But I'm not liar. I know, jawab Caroline. Dan malam itu, Harjo untuk pertama kalinya sadar. Cinta bukan hanya soal perasaan hangat di bawah salju, tapi juga soal bertahan dalam badai. Beberapa minggu kemudian, Caroline mengajaknya makan malam di apartemennya. Suasana hangat. Ada lilin kecil menyala, ada musik jazz pelan dari speaker tua. Setelah makan, Caroline duduk di sofa dan menatap Harjo serius. I've been thinking a lot. Harjo mengangguk pelan. About us? Caroline menarik napas panjang. Yes, I want to go with you. Go where? To Indonesia. Harjo terdiam. Ia mengerjap beberapa kali, memastikan ia tidak salah dengar. I want to see your world, Harjo. I want to know where you grew up, meet your family. And I've been reading about your culture, about your faith. If I have to change religion to be with you, I'll do it. Harjo terkejut. Matanya melebar. Are you sure? Caroline mengangguk. I know it won't be easy, but I love you, Harjo, and I don't want to hide anymore. Harjo menatapnya lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Di dalam dadanya, ada gelombang bahagia yang begitu besar, seperti air bah yang tak bisa dibendung. Namun ia belum tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke babak kehidupan yang jauh lebih rumit dari apapun yang pernah mereka alami, dan bahwa Caroline menyimpan sebuah rahasia yang bisa meruntuhkan semua yang sudah mereka bangun bersama. 2 bulan setelah salju pertama turun, Harjo duduk di pesawat menuju Jakarta bersama Caroline di sebelahnya. Ia masih tak percaya. Perempuan bule yang biasanya ia lihat di layar telenovela atau iklan sabun, kini bersandar di bahunya, tertidur dengan wajah tenang. Seolah dunia bukan Amerika yang keras atau Indonesia yang penuh ketidakpastian, tapi hanya mereka berdua dalam kabin kecil yang melayang di antara awan. Sepanjang penerbangan, Harjo memikirkan banyak hal. Ia memikirkan ibunya, sosok yang dulu, menangis saat Harjo berangkat ke luar negeri, membawa doa dan bekal nasi kering. Ia memikirkan kampung halamannya di Klaten, suara azan maghrib yang bergema dari surau kecil, dan aroma nasi liwet yang dimasak di tungku. Ia tak tahu bagaimana keluarganya akan menyambut Caroline. Tapi ia percaya pada ketulusan. Begitu pesawat mendarat dan mereka keluar dari bandara, mata Caroline sibuk mengamati semua hal. It's so warm, katanya sambil melepas jaket. Harjo tersenyum. Welcome to Tropis, jawabnya pelan. Hari-hari awal di Indonesia berjalan manis. Harjo membawa Caroline menginap di rumah kecil ibunya. Caroline tidur di kamar depan, yang disulap bersih-bersih oleh adik Harjo, Siti. Ibu Harjo, meski sempat kaget, menyambut Caroline dengan hati terbuka. Bule, tapi sopan, begitu komentar beliau ke tetangga. Caroline belajar makan pakai tangan, mencoba mengenakan kain batik, bahkan ikut ke pengajian ibu-ibu hanya untuk merasakan suasana lokal. Ia terlihat antusias, walaupun Harjo bisa melihat, dalam senyum Caroline, ada semacam kegelisahan kecil yang belum mau ia ceritakan. Konflik muncul perlahan, bukan dari dalam rumah, melainkan dari luar. Saat Harjo mengajak Caroline mengunjungi kota Yogyakarta, mereka bertemu dengan teman-teman lama Harjo. Beberapa tampak antusias, tapi sebagian lain justru melontarkan komentar sarkastik yang menyakitkan. Wih Jo, mantap, pulang bawa bule. Kapan pesta pindah agama? Atau cuma liburan doang nih sis? Komentar-komentar itu seperti duri kecil yang menusuk tanpa darah. Caroline tetap tersenyum, tapi Harjo bisa melihat matanya memudar. Malamnya, saat mereka duduk berdua di beranda rumah, Caroline berkata pelan, I thought it'd be different here. Harjo menoleh. What do you mean? I thought people would accept me. But it feels like I'm just your trophy. Harjo terdiam. Ia mencoba menjelaskan bahwa di kampung, orang suka bercanda seenaknya.
Tapi ia tahu, luka yang ditimbulkan tetap nyata. Aku bawa kamu ke sini bukan buat pamer, katanya lirih. Aku bawa kamu karena aku ingin kamu tahu tempatku, hidupku. Caroline mengangguk pelan, tapi sorot matanya masih berat. Can we go somewhere quiet tomorrow? Dan besoknya, mereka pergi ke lereng Gunung Merapi. Menginap di penginapan kecil yang dikelilingi kebun salak dan suara jangkrik. Malam itu, di tengah udara dingin pegunungan, Caroline duduk di tepi ranjang dan membuka satu cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Aku belum jujur sepenuhnya, Harjo. Nada suaranya berubah. Matanya tak berani menatap. Aku bilang aku siap pindah agama. Tapi aku belum cerita bahwa keluargaku sebenarnya sangat konservatif. Agamaku adalah seluruh hidup mereka. Harjo menatapnya lama. Mereka ancam akan memutuskan hubungan kalau aku benar-benar pindah keyakinan. Kakakku yang datang waktu itu, dia bukan sekadar marah. Dia bilang kalau aku teruskan ini, aku akan dihapus dari warisan keluarga, dari nama keluarga, seperti tidak pernah ada. Harjo terdiam, dadanya terasa sesak. Kenapa baru cerita sekarang? Aku takut kau pergi. Harjo menarik napas. Dunia yang tadinya hangat tiba-tiba jadi dingin. Dan itu belum semuanya. Caroline menunduk. Seth, suamiku dulu, sebenarnya bukan mati dalam kecelakaan biasa. Dia bunuh diri. Harjo membeku. Caroline melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar. Kami punya masalah berat, dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Ada rasa bersalah yang belum selesai sampai sekarang. Banyak yang menyalahkanku. Keluarganya menyalahkanku. Diam. Sunyi. Hanya suara malam dan hembusan angin gunung yang menemaninya. Aku nggak sempurna, Harjo. Aku bawa luka. Aku bawa beban. Dan aku nggak tahu apakah kamu masih mau bersamaku setelah ini. Harjo menatap perempuan di depannya. Sosok yang dulu ia anggap terlalu tinggi untuk disentuh, kini tampak begitu rapuh. Dan ia tahu, ini titik di mana ia harus memilih, melangkah mundur atau melangkah lebih dalam. Pelan-pelan, Harjo menggenggam tangan Caroline. Kamu tahu kenapa aku kerja jadi kuli bangunan? Caroline menatap heran. Harjo melanjutkan, karena aku nggak bisa kuliah. Karena aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu satu hal. Kalau bangunan mau kuat, fondasinya harus jujur. Harus jujur dari awal. Dan kamu, meskipun terlambat, kamu berani jujur. Itu yang bikin aku tetap di sini. Caroline meneteskan air mata. Kamu punya masa lalu, aku juga. Tapi kalau kita mau bangun masa depan bareng, kita harus mulai dari tempat yang paling jujur di hati masing-masing. Malam itu, mereka tak banyak bicara, tapi tangan tetap menggenggam. Dan untuk pertama kalinya, cinta mereka terasa bukan hanya hangat, tapi juga kuat. Namun badai belum selesai. Setelah kembali dari gunung, Harjo mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Ini dari New York. Kami dari klinik tempat Caroline bekerja dulu. Kami ingin bicara tentang laporan yang baru saja muncul. Dan begitu panggilan ditutup, Harjo terduduk. Napasnya tercekat. Ada sesuatu dalam laporan itu tentang masa lalu Caroline di tempat kerja yang bisa mengubah segalanya. Sesuatu yang bahkan Caroline belum sempat ceritakan. Telepon itu terus terngiang di kepala Harjo. Laporan mengenai penyalahgunaan kewenangan medis ditutup secara internal karena tidak cukup bukti, tapi tetap mencoreng reputasi profesionalnya. Itu bukan kalimat yang mudah dicerna, apalagi ketika ditujukan kepada perempuan yang selama ini ia cintai. Caroline. Perempuan yang ia bela habis-habisan di hadapan teman, keluarga, dan dirinya sendiri. Hari itu Harjo tidak langsung bicara. Ia hanya duduk di beranda rumah ibunya, menatap jalan kampung yang becek setelah hujan. Caroline sedang di dalam, membantu Siti memotong sayur. Suaranya sesekali terdengar tertawa, tapi tawa itu kini seperti gema yang jauh dan hampa. Di dalam dadanya, Harjo tahu satu hal. Kepercayaan adalah pondasi. Dan pondasi itu sekarang sedang retak. Malamnya setelah makan malam sederhana, ikan asin, sambal dan nasi hangat, Harjo
mengajak Caroline jalan kaki ke pinggir sawah. Langit malam bersih, bintang bertaburan. "Caroline," ucap Harjo perlahan. Caroline menoleh. "Tadi siang aku ditelepon seseorang dari New York, dari klinik tempat kamu kerja." Wajah Caroline langsung berubah. Sorot matanya siaga, seperti seseorang yang tiba-tiba disorot lampu di tengah malam. Harjo melanjutkan. Dia bilang, "Ada laporan tentang kamu, tentang pasien laki-laki. Katanya kamu melampaui batas profesional." Caroline tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, lalu akhirnya duduk di tepi jalan tanah, tangan memeluk lutut. "Itu benar," katanya pelan. Harjo terdiam. Angin malam menyapu pelan rambut Caroline. "Aku memang pernah terlibat terlalu jauh dengan seorang pasien. Dia depresi. Kami terlalu sering ngobrol di luar sesi. Aku pikir itu membantu dia, tapi ternyata dia mengartikan lain. Dan ketika aku mencoba menjaga jarak, dia membuat laporan." "Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Aku takut kamu pikir aku ini rusak." Harjo duduk di sebelahnya. "Kamu tahu yang bikin aku kecewa bukan soal masalah itu, tapi karena kamu simpan semuanya sendirian. Aku sudah kehilangan pekerjaan, sudah kehilangan kepercayaan keluargaku. Aku nggak mau kehilangan kamu juga." Kata-kata Caroline menusuk. Ada tangis di balik suaranya, tapi ia berusaha tetap tenang. Harjo menghela napas panjang. Dalam hidupnya, ini pertama kalinya ia merasa begitu berat mengambil keputusan. "Kalau kamu benar-benar mau mulai hidup baru di sini, kita harus jujur. Aku bukan orang suci, tapi aku nggak bisa hidup dengan kebohongan." Caroline menatapnya. "Aku akan cerita semuanya, apapun, tapi tolong jangan pergi." Hari-hari berikutnya penuh kegelisahan. Harjo mencoba menata pikirannya, sambil tetap memperhatikan Caroline yang mulai belajar mengenal Islam. Berpuasa sunnah, ikut mengaji, dan belajar mengucap 2 kalimat syahadat dengan pelafalan terbata-bata. Suatu malam, Caroline masuk ke kamar Harjo saat ia sedang membaca. Ia berdiri di ambang pintu dengan mata sembab. "Aku mau bilang satu hal lagi," ucapnya. Harjo menutup bukunya. "Aku hamil dari suamiku yang dulu, tapi aku menggugurkannya." Harjo seperti disengat listrik. "Aku hancur waktu itu. Aku takut jadi ibu tunggal. Takut gak siap, dan keluargaku memaksa. Aku masih dihantui keputusan itu setiap malam." Tangis Caroline pecah. Ia terduduk di lantai, tak peduli lagi pada martabat atau gengsi. Hanya ingin diampuni, didengarkan, diterima. Harjo tak berkata apa-apa, hanya mematung. Di satu sisi, hatinya hancur karena bayangan perempuan yang ia cintai makin jauh dari gambaran yang dulu ia pegang. Tapi di sisi lain, justru itulah realitas. Manusia bukan cerita romantis yang sempurna. Manusia adalah pecahan luka, keputusan yang salah, dan usaha memperbaiki. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di lantai, menyentuh bahu Caroline. "Kamu pernah salah," katanya. "Tapi kamu nggak sendirian." Caroline menoleh, masih dengan air, mata yang mengalir. "Aku nggak tahu masa depan kita bakal kayak apa. Tapi aku tahu, kalau aku tinggalin kamu sekarang, aku akan nyesel seumur hidup." Caroline menggenggam tangan Harjo erat-erat. "Aku cuma pengen mulai dari awal. Di tempat ini, sama kamu." Harjo mengangguk pelan. Tapi keputusan itu membuat dunia mereka semakin panas. Beberapa tetangga mulai bergosip. Ibu Harjo dipanggil pengajian dan diingatkan soal pentingnya menjaga nama baik kampung. Adik Harjo diminta guru agama agar menjauhi pergaulan yang tidak baik. Tekanan datang dari semua arah. Suatu siang, saat Harjo baru pulang dari proyek bangunan di kota, ibunya duduk menunggunya di dapur. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Jo," katanya. "Ibu cuma mau tanya satu hal. Kamu yakin sama perempuan itu?" Harjo mengangguk. "Dia mungkin bukan perempuan suci, tapi dia belajar. Dan aku cinta dia." Ibu Harjo menghela napas panjang,
lalu memandangi lantai. Kalau kamu yakin, ibu ikut saja. Tapi ingat, yang berat bukan cuma memulai, tapi mempertahankan. Apalagi kalau dunia nggak kasih kamu ruang. Hari itu, Harjo dan Caroline berdiri di depan masjid kecil kampung. Bersama Ustadz setempat, Caroline bersyahadat. Suaranya pelan, terbata, tapi penuh keyakinan. Setelah itu, mereka duduk di pinggir sawah, menatap senja yang mulai menguning. "Kita mulai lagi dari sini ya," kata Caroline. Harjo tersenyum. Dari tanah yang jujur. Tapi Harjo tahu, bahkan setelah semua ini, jalan mereka masih panjang. Cinta tak pernah selesai di satu titik. Cinta adalah perjalanan, dan setiap langkah bisa membawa kejutan atau luka baru. Musim kemarau datang pelan-pelan, hujan sudah jarang turun. Sawah di belakang rumah Ibu Harjo mulai mengering, menyisakan retakan-retakan kecil di tanah. Tapi anehnya, justru di tengah kekeringan itu, hidup Harjo terasa lebih utuh dari sebelumnya. Sudah hampir 6 bulan sejak Caroline pindah ke Indonesia. Banyak yang berubah. Dulu, ia selalu terbangun pagi karena alarm, kini bangun karena suara ayam. Dulu minum kopi di Starbucks, sekarang ngopi di teras pakai gelas seng. Dan entah bagaimana, Caroline bisa menyesuaikan diri dengan semua itu. Ia mulai mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar dekat kampung. Murid-murid memanggilnya Miss Lina karena susah melafalkan Caroline. Ia belajar memasak tempe, tahu bacem, bahkan sambal terasi, walau tiap kali masak, dapur jadi medan perang. Di sisi lain, Harjo mulai dapat proyek yang lebih layak. Seorang teman lama menawarinya jadi mandor bangunan perumahan di daerah Sleman. Untuk pertama kalinya, Harjo merasa kerja kerasnya di negeri orang kini mulai berbuah di tanah sendiri. Namun, meski semuanya terlihat baik di permukaan, Harjo tahu, hidup bukan tentang menambal lubang hari ini, tapi mempersiapkan badai esok hari. Suatu sore, mereka duduk berdua di bawah pohon mangga depan rumah. Caroline bersandar di bahu Harjo, rambutnya diikat sederhana, kulitnya mulai terbakar matahari, tapi tetap memancarkan aura lembut yang membuat Harjo merasa tenang. "Aku mimpi aneh semalam," kata Caroline tiba-tiba. "Mimpi apa?" "Aku kembali ke rumah lamaku di Texas. Tapi semua orang nggak kenal aku. Mereka lihat aku kayak hantu. Dan saat aku tanya kenapa, mereka cuma bilang, 'Kamu bukan bagian dari kami lagi.'" Harjo mengusap punggung tangannya pelan. "Kamu takut?" Caroline mengangguk. "Kadang aku mikir, apakah aku salah memilih semuanya?" Harjo diam sejenak. "Kita nggak bisa tahu benar salah sebelum semua selesai, Lin. Tapi yang bisa kita pastikan sekarang adalah kita saling punya." Caroline tersenyum tipis. "Aku cuma takut satu hal." "Apa?" "Kalau suatu saat nanti, kamu juga merasa aku bukan bagian dari dunia kamu." Harjo menatapnya dalam. "Lin, kamu tahu kenapa aku nggak pernah pakai kata istri di depan orang kampung?" Caroline menggeleng pelan. "Karena aku nggak mau orang nilai kamu dari status. Aku mau mereka kenal kamu dari caramu berbagi, caramu menyapa. Dan sekarang, mereka nggak butuh tahu siapa kamu di kertas. Mereka udah lihat siapa kamu di hidupku." 3 minggu kemudian, Caroline menerima surat. Segelnya dari Amerika. Tulisannya resmi. Surat itu dari pengacara keluarganya. Di dalamnya ada pernyataan bahwa ia resmi dikeluarkan dari daftar waris. Tidak akan mendapat sepeser pun dari properti keluarganya. Tidak akan diundang ke pertemuan keluarga. Bahkan namanya akan dihapus dari silsilah resmi keluarga keturunan konservatif mereka. Caroline membaca surat itu tanpa air mata. Hanya sesekali matanya berkedip, tapi tak ada lagi keterkejutan di sana. Ia hanya menyerahkannya pada Harjo, lalu kembali duduk di teras seperti biasa. "Jadi begini rasanya, benar-benar sendirian," katanya. Harjo tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, mengambil sebuah map lusuh berisi fotokopi KTP, surat tanah warisan ibunya, dan dokumen kecil lainnya. Ia lalu duduk di depan Caroline. "Kalau kamu kehilangan semua dari masa lalumu," katanya, "maka mulai sekarang, kita mulai bikin masa depan baru." Ia menunjukkan secarik kertas. Sertifikat tanah kecil,
hanya 120 meter persegi, tapi cukup untuk membangun rumah kecil. Ini tanah warisan dari Bapak, di pinggir kampung, belum terpakai. Kita bangun rumah di situ. Rumah kita sendiri, rumah di antara dua dunia. Caroline menatapnya. Air matanya jatuh tanpa isakan. Ia meraih tangan Harjo dan menggenggamnya erat. "Aku tidak sendirian," bisiknya. 2 bulan kemudian, fondasi rumah itu mulai dibangun. Harjo sendiri yang memimpin proyeknya, dibantu beberapa tukang kampung yang dulu pernah kerja dengannya. Caroline ikut membantu, meski kadang lebih banyak menghalangi daripada membantu. Tapi semua tukang menyukainya. Ia selalu membawa kopi, roti, dan semangat. Waktu berlalu. Rumah itu akhirnya selesai dalam 5 bulan. Rumah kecil berdinding semen halus, atap genteng merah, 2 kamar dan 1 dapur mungil. Tapi terasa seperti istana. Hari pertama mereka pindah ke dalam rumah, Harjo menulis di dinding dengan kapur. "Tempat kita pulang, meski dunia tidak selalu ramah." Caroline tersenyum melihatnya. "Boleh aku tambahkan?" Ia menulis di bawahnya, dengan ejaan seadanya. "Love is not where you born, but where your heart belongs." Kini, setiap pagi, Harjo dan Caroline duduk di teras rumah kecil mereka, meminum kopi dari cangkir tanah liat. Kadang mereka tak bicara, hanya saling menatap. Tapi, di antara keheningan, ada kehangatan yang tak perlu diterjemahkan. Cinta mereka mungkin tidak sempurna. Dunia di luar sana mungkin tidak menerima semuanya. Tapi di rumah kecil itu, di antara ladang dan langit pagi, mereka punya satu hal yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Ketulusan untuk tetap bersama. Dan disitulah mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak harus berasal dari tempat yang sama. Asal tumbuh di tanah yang mau menerima dan dipelihara dengan kejujuran, cinta bisa menjadi rumah untuk 2 orang dari 2 dunia yang pernah hancur tapi memilih untuk saling merawat.